Ya, kembali lagi di Boim Interview. Jadi ya hari ini nih ya, mau cerita nih sebenarnya. Video ini sebenarnya mau cerita aja cerita. Sebenarnya mau liburan nih, udah penat nih, udah sering gini lah ya. Iya, udah penat. Mau liburan. Tapi kayaknya pantai udah bosen nggak sih, Ja? Kayaknya udah sering banget itu pantai. Sering. Ada saran nggak? Gunung. Aduh, Ja, tapi belum pernah, takut gunung ah. Harus nyoba ya. Kebetulan teman saya ini ada orang yang suka naik gunung. Waduh, boleh tuh jadi kenalin. Boleh, Ja. namanya Fasir Regawa. Waduh. Ya, itu orang suka naik gunung lah. Wah. Pokoknya kita langsung aja tanya ke Langsung narasumbernya. Fahril Regawa. Datang. Oh, udah datang. Anjir. Edan banget. Anak gunung banget ya katanya aja. Oh, percaya sih kalau 420 420 100% anak senja. anak senja. Legitimate. Aduh. Anak kopi senja berarti. Boleh dulu dikenalin Cril, kenalin dulu. Biar teman-teman tahu semua kan. Nama gua Fahril Regawa. Oh, ini. Anak gunung, Bro. Nama orang Fahril Regawa dari Dempatoi 2016. Wah, Nggak tahu ini kenapa bisa diundang kayak gini ya? Kenapa ya? Ada apa nih? Ini kita pengen liburan. pengen liburan. Tapi saya takut naik gunung. Makanya tadi kenalin sama Eja, katanya ada yang berpengalaman nih temennya dengan Fahril. Pak ini sudah belur. Nyebayang terserah. Bebas sama bebas sih kok ente. Cuma ada liburan kamu aja. Ke gunung gitu, ke Gunung mana? Aduh, makanya belum tahu nih makanya. Cari takeun lah. Ini sabar gunung kemana kayak gitu. Gunung. Ayah salapan. Salapan gunung. Wah, udah banyak banget jam mama di Jaya. Kela. Lamun ngobrol mah ngeunahna bari Maroko. Beneran di dia ya. Surya Pro dan Sampurna karena hidup itu tidak pernah sampurna bersama Let's CML pastinya. Lama enggak ngarokok. Mana ngarokok lah. Bintang tamu narasumber dulu atau narasumber. Kayaknya Beak jangan. Beak Allah. Jalannya dia pas. Atur dong nih. Ngarokok mah. Sok we. Kita biasa. Kebeneran. Nanti teh ada sponsor baru. Widih, dateng. Setelah yang ini sponsor baru, kita punya brand baru dong. balik lagi lah ke gunung. 9 gunung teh gunung mana wae? Puntang. Puntang. Cikuray 2. Merbabu 3. Selamat. Ciremai. Gede. 6. Guntur. Semeru. Prau. Bener 9 bener ini. Teman mana ya bener yang 9 gunung apa pengalaman paling menarik di mana? Nah, yang paling menarik ini Semeru. Kenapa Semeru paling menarik? Semeru karena ini kemarin apa sih Semeru teh gunung tertinggi gitu Wah, di Indonesia. Di Jawa. Tertinggi keempat di Indonesia. Waduh, keempat juga kayaknya udah tinggi banget tuh. Udah tinggi banget. Mondok net oge sama kudu 4 poe lu. Wah, jay, eta kumaha. Asli dah. Kudu liburan kadinya pasti rame. Enggak boleh ngomong anjing. Menang Asli 4 poe euy. Kumaha teh? Endong. Liburan teh 4 poe kumaha capek itu nya. Gunung Semeru teh di Malang ya. Di Malang. Kami miti orang teh kudu ti base camp ka aya ngaranna teh pos ngaranna teh Ranu Kumbolo. Pertama Ranu Kumbolo persen di atas tuh di film 5 cm tuh enggak Iya. Udah ketinggiannya tuh udah 2400 di atas permukaan laut. Hari kedua langsung di Kalimati di pos terakhir sebelum puncak. Nah, itu gimana tuh suasana Kalimati itu gimana? Kalimati itu lumayan sih mencekam sih. Mencekam ya. Mencekam pisan. Wah, itu kayaknya bukan liburan itu. Namanya juga udah Kalimati kan. Kalimati ya. Kalimati kali yang mati berarti kan. Di situ udah kering berarti. Udah kering banget gitu. Tumpahan lahar Semeru kalau meletus ya ke situ gitu. Namanya Kalimati. Makanya itu kan di situ tuh. Iya di situ. Wah, serem enggak situ? Kebetulan di situ ada pohon yang disakralkan oleh umat-umat sekitar umat Tengger. Jadi sebenarnya ada orang-orang di atas gunung situ. Bukan di atas gunung di kaki gunungnya. Itu Kalimati itu masih kaki gunung berarti ya. Kaki gunung. Enggak, Kalimati di atas, cuman pohonnya itu disakralkan oleh orang-orang kaki gunung. Iya, yang beragama Hindu gitu. Dikainin putih. Pokoknya kalian harus cobalah bisnis spesial. Itu narasumbernya tahu nggak nih Fahril ini tahu nggak ini kenapa sih kain putih itu kenapa ini harus gitu? Karena percayaan itu biasanya kalau kalian pernah marane ya nya ningali di Bali. Ada pohon atau enggak tembok yang dikainin hitam atau putih gitu kan. Mereka juga percaya sama gitu ke dewa-dewa gitu. Jadi untuk membuat pohon itu jadi suci lah ya. Nah,
di base camp tuh udah diwanti-wanti kita tuh nggak boleh di ngecamp di antara pohon-pohon yang dikelilingi oleh kain putih itu. Tapi Kalimantan itu gede berarti, Gede. Oh. Di bawah Semerunya langsung. Oh, di bawah Semerunya langsung ya. Nah, Berarti udah tinggi banget itu kalau di bawah Semerunya banget. 2600. Oh, 2600. Waktu itu tuh kita ngecamp pas di situ gitu. Udah. Tapi menghindari pohon itu dong, berarti dong kan nggak boleh. Wah, enggak. Salahnya kita Menarik enggak. Ja ini Ja. Salahnya kita Udah enggak. dibilangin nggak boleh, masih di situ. Gimana tuh ceritanya tuh? Salahnya kita enggak dan malam-malam sebelum summit itu kita muncak. Oh, Kita muncak itu istilah muncak gitu Muncak, ya. iya, Oke. kita muncak sebelum summit itu sudah diwanti-wanti juga dari bawah untuk tidur jam 7 malam. Jam 7 malam tuh. Iya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang Nggak berarti boleh, ya. iya. Karena jam 12 malam kita harus bangun untuk summit. Oh, untuk naik gunung. Iya, Oke. untuk naik gunungnya. Di situ ada beberapa rombongan dari kita yang masih bangun dan ngomongnya tuh teriak-teriak. Itu yang Udah. bikin bahaya. Berarti udah mandi bilang nggak boleh di pohon, tetap di pohon. Udah Iya. dibilangin harus tidur, nggak tidur. Waduh, ini parah. Terus ya istilahnya mengganggu gitu ya. Nah dari situ ya banyak lah cerita menarik. Boleh diceritain nggak nih buat teman-teman nih? Kayaknya menarik juga nih. Pengalamannya Buat biar pada tahu. Biar pada tahu. Trek Semeru itu kayak gimana. Dan aturan itu harus diikuti. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, harusnya gitu emang. Lanjut cerita. langsung ya adalah hal-hal mistis yang datang gitu ya di situ. Kita skip aja langsung jam 12 ini kita bangun untuk summit. Adalah yang namanya naik gunung. Mungkin nanti kalian kalau misalnya naik gunung ngerasain lah adanya drama-drama di dalamnya gitu. Oh, sebelum naik nih, sebelum naik itu. ada pasti selalu ada drama gitu. Kayak yang cedera gitu. Kayak yang cedera iya kebetulan. Dua-duanya atau yang menggigil. Untungnya nggak sampai di situ. Apa itu ya namanya tuh ya menggigil itu apa namanya? Hipotermia. Waduh bener anak gunung ini hipotermia betul. Nah kebetulan waktu itu ada dari teman saya itu ada yang kakinya kram. Ini kebetulan nih Akang ini berapa cuman 5-an kah? Oh waktu itu saya itu 22 orang. Waduh banyak banget tuh ya. Teman-teman gunung kampus. pawai. Waduh banyak banget itu asli. Pawai gua. Banyak banget tuh. 22 orang. Kebayang gak sih ribetnya gitu kan? Asli itu berapa tenda, berapa kelompok itu dipisah-pisah nggak sih? Jadi bisa mas-masan jadi gitu? bikin 6 tenda. 6 tenda. 6 tenda gitu tuh. Nanti pas apa trekking tuh namanya kalau nggak salah ya. Summit. Oh pas summit itu nanti pisah-pisah kelompok gitu tuh jadi satu baris gitu. Kita tuh jadi satu baris. Oh. Kita tuh jadi satu baris cuman direkomendasikan untuk dipisah-pisah. Oke. Tapi kita tuh udah mengenali Gunung Semeru tuh ya mistis jadi nggak mau pisah gitu ya? Nggak mau pisah, jadi 22 harus bebarengan sampai atas. Sebelum naik ada teman saya juga yang kram gitu. Ya, Pengobatan dulu berarti tuh gitu ngobatin dulu sebentar, jalan tapi pelan-pelan. Saya kebetulan waktu itu di belakang. Di belakang ya. Oh, apa tuh namanya kalau di rombongan serigala tuh? Sweeper. Jadi di benaknya tuh ada 3, biasanya tuh ada 3 peran. Yang pertama itu ada leader di depan dong. Yang di depan dong. Yang di depan itu ada leader, yang di tengah itu ada middle. Oh, itu fungsinya apa tuh di tengah tuh? Yang di tengah Kayaknya itu nggak ada fungsi untuk juga. melakukan komunikasi antara sweeper dan leader. Oh. Kan kalau misalnya 22 orang kebayang kan jauh gitu. Iya, jauh sih. Jadi dari sweeper harus ke middle dulu baru ke leader. Oh, gitu ya. Yang terakhir itu ada sweeper, di mana sweeper itu ya sistemnya kayak serigala gitu, rombongan serigala. Ya, jadi mengawasi dari belakang gitu ya. ya. Oke. Kebetulan Akang ini sweepernya. Saya sweepernya. Wih, bener-bener nih. Kayaknya tugas paling berat sih. Harusnya sih paling berat. Sebab dia bertanggung jawab Untuk semua ke depan gitu. Ya. Menarik. Jangan sampai jadi sweeper tuh punya tugas penting. Jangan sampai rombongan kita disusul oleh rombongan lain. Oh, sampai segitunya ya. Karena untuk memastikan bahwa rombongan kita bahwa sweeper itu adalah orang terakhir dalam rombongan. Oh. Takutnya ada rombongan yang tertinggal atau mau pipis gak bilang gitu kan. Jadi nyasar atau apa di gunung bahaya kan. Oh iya betul juga. Jadi sweeper sebenarnya tanggung jawabnya dari tengah ke sampai sweeper berarti ya tanggung jawabnya. Iya. Dari situ ramai lah Semeru, banyak drama dan diestimasikan itu muncak dari Kalimati sampai ke
ke puncak itu Summitnya cuman- iya summitnya itu cuma 6 jam. 6 Tapi jam. saya itu sampai 8 jam di atas. Waduh, lama banget sih kayak 8 jam itu kayak misalkan bisa dari Bandung kemana sih, 8 jam tuh. Kalau Jogja jalan, bisa kali ya. Jogja bisa. Naik mobil tuh waduh lama banget aja. Kalau jalan ke Raja Mandala. Raja Mandala 8 Tapi ke jam. Gelo. Gelo. Lebang jauh berarti. Kalau motor Raja Mandala nanti kita ada narasumbernya. Raja Mandala. Tapi lanjut dulu. Lanjut dulu Gimana ya. nih sampai ke 8 jam itu 8 jalan jam. kaki loh. Waduh. Bawa tas berat nggak sih biasanya tuh kalau Enggak, dulu kalau itu? kalau summit itu kita cuma bawa badan doang sama Oh, bawa minum badan lah. doang. Bawa Minum. tas Oh. kecil aja. Jadi nggak ada beban berarti ya, nggak ada beban nggak berarti. ada Ya? beban. Apalagi kan Semeru itu terkenal dengan jalurnya yang terjal gitu. Waduh. Bahkan kalau misalnya ada cerita juga kalau summit ke Semeru itu elevasinya itu sampai 70 derajat. Waduh, mah. Kebayang Udah kan? hampir tegak lurus coba wul. Climbing wall kali ya kayak gitu mah. Climbing wall mah kia tuh mah. Wah iya, lebih dari 90 ya Pak ya. Ini 70 lumayan loh. Bayangin aja kemarin itu harus naik jam 12 malam, Gelap loh. gelap, Posisi gelap di gulita. trek yang terjal, Hmm. dingin Hmm. untuk mencapai ke puncak tertinggi di Itu Jawa. mediumnya apa sih? Kalau misalnya kayak tanah lah itu kan kayaknya enakan gitu ya. Tangga-tangga gitu kayaknya enakan sih. Nah, itu Enggak masalah lah Cuma panjang ada sih. elevator atau lift-nya. Iya, maksudnya kalau tanah-tanah di gunung kan ya nggak masalah lah gitu 8 jam. Tapi nu Semeru itu apa? Heeh. Semeru itu kebetulan pasir, itu yang Wah. bikin susah, pasir. Katanya naik 3 langkah turun 2 langkah. Jadi Jadi Oh, kebayang kan? satu. Oh, ini Kan naik kan Satu, ini ya. gigi. Satu. Waduh, pantesan lama. Lama Oh, sampai gitu ya. waktu itu saya sendiri tidur di jalur. Tidur di jalur sempet ya. Sempet tidur di jalur dan itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Oh, Nggak boleh tuh dilakuin. aslinya nggak boleh. Tuh, Boleh. dari Pelajaran pengalaman nggak boleh. yang udah ke gunung 9 kali. Aduh, Tong sare di jalur. langsung aja. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau Semeru itu kan dari pasir. Dari pasir. Banyak batu-batu gede. Nah, Oh. batu-batu. Terus kalau misalnya kita nginjek pasir, pasirnya itu goyang gitu. Jadi Goyang. jatuh ke bawah. Oh, kasihan yang pendaki yang lainnya. Yang lainnya gitu. yang ada di bawah, Oh. makanya ada etika di mana kalau naik Gunung Semeru itu kalau kita naik yang di atas itu harus memberitahu kalau ada batu Oh, jatuh. batu. Oh, makanya Batu. di 5 cm suka ada gitu aja. Krok batu. 5 cm pernah nonton kan? Batu, nah batu. Gede. Batu gede. Segede gini paling kecil lah. Kalau Gede selalu puluh. Paling kecil. segede kia ya, Pak. Iya, Kalau bahkan siapa? ada yang lebih besar gitu. Jatuh dari atas sudut elevasi 70 derajat. Beuh. Ya kebayang kan gimana? Kena hulu beuh, enggak sih mah, boy. Pantesan suka ada cerita-cerita Kok meninggal segede gitu ya di Semeru. Nah, eta oge ada kisah menarik Hmm. tentang orang timur, saudara kita dari Papua yang ngangkut orang cedera dari atas gunung selama 10 jam sampai ke bawah. Gimana itu? Gak tahu isinya, saya Semeru gitu nya sama. Tapi itu menjadi ya oke sih, non jadi Pembelajaran juga perbincangan. Perbincangan. Nah, ternyata orang-orang yang di gunung itu Hmm. lebih solidaritasnya lebih tinggi lah. Wah pasti. Soalnya kayak ini nggak sih limit badan dia tuh dites gitu, diuji gitu di gunung. Diuji bukan hanya fisik tapi mental. Mental juga. Saudara ya. pacar lah pasti tahu lah. Wah udah Iya. semua kayak gunung nggak diragukan lagi dong. Apa sih mentalitas yang paling diuji ketika naik gunung? Apa tuh? Apa sih mentalitas? Mentalitas Yang paling diuji. ketika di yang gunung? paling diuji ketika di gunung. Ya itu tadi ketika kita capek kita harus bisa mengendalikan Oh. gitu. Bahkan kalau misalnya kita capek disentil sedikit ibaratnya kita bisa jadi marah. Oh. Terus- Tapi sebagai petugas sweeper harusnya mengayomi anggota nggak sih itu? Ya tentu. Apalagi leader kan, leader dalam sebuah perjalanan itu harus jadi kayak panutan di depan, harus bisa mengontrol semua anggotanya Iya. biar nggak chaos lah di jalan tuh, nggak ada yang berantem atau Nggak ada yang apa. mentalnya Karena- turun gitu ya. Iya, Apalagi 8 jam. Waduh, Wah coba itu tuh 8 kalau jam. misalnya mental, kalau misalnya ngomonginnya di setiap gunung, kalau misalnya kita ngelihat puncak aja, udah mental langsung down. Oh, Apalagi tinggi kita banget itu ya. lagi dari bawah nih, dari bawah ngelihat puncak, oh masih jauh. Udah cara nanganinya jalanin aja, Oh, jalan. bercanda aja sama teman. Toh kita kalau udah sampai atas bakal ngeliat ke bawah, oh tadi kita Bahagia dari bawah. juga ya, gitu. bahagia Aduh, juga. Berarti pelajaran dari gunung itu Jalan. nikmati proses ya. Nikmati proses. Hasil tidak akan mungkin proses. Ya, hasil Ya. tidak akan bagus. Bagus juga. Tapi kayaknya video kali ini banyak manfaat Banyak juga. manfaat, ya. Apalagi ya kalau misalnya apalagi tadi ke Gunung Semeru berapa hari? 4 hari. 4 hari itu. Kalau kata orang Cina itu ketika kamu menginap dengan seorang, kamu akan tahu dirinya asli. Ya itu. Ya. Bahkan Itu kata orang Cina. kalau kita pengen tahu kepribadian seseorang itu
Kayak gimana gitu ya? Bawa ke gunung. Waktu itu saya emang gak percaya. Nah. Semenjak saya suka gunung, bawa teman-teman jadi tahulah Karakter aslinya gitu. kayak gimana. Waduh. Ya ada kalau misalnya di kampus misalkan nih teman-teman kampus biasa-biasa aja kan. Kalau dibawa ke gunung, oh bisa tahu. Kelihatan gitu ya semuanya ya. Oh dia malas-malasan atau dia semangat atau dia gampang marah atau gimana gitu ya. jadi kelihatan gitu. Kita bisa menilai dari sana. Video kali ini bagus. Mantap, banyak manfaatnya dari pertemanan, dari mental, perjuangan. Obat. Coba. Pelajaran naik gunung. Pelajaran. Saya sebelum mau liburan ke gunung aja udah dapat pelajaran banyak, coba. Emang makanya teman-teman tuh harus subscribe. Boim interview, iya benar. Nah, tapi harus nunggu dulu. Karena kayaknya episode ini akan jadi dua episode. Atau yang berikut jadi kue apem. Kue apem dari Fajar. Fajar. Tapi tunggu waktunya Mari kita tunggu. setelah pesan-pesan berikut Jangan ini. lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dadah. Play.